Banyak juga yang mengatakan, yang mencibir bahwa ya mungkin kalau timnas Indonesia gagal lolos ke babak 16 besar, ya paling alasannya ya karena timnas Indonesia memang memainkan pemain-pemain muda. Jadi tidak ada alasan bahwa timnas Indonesia gagal lolos ke babak 16 besar karena membawa pemain-pemain muda. Itu bukan alasan, teman-teman. Halo sobat bola Becakor. Piala Asia semakin dekat. Timnas Indonesia saat ini udah berada di Qatar setelah menyelesaikan persiapannya atau TC-nya di Turki, teman-teman. Begitupun dengan laga uji coba yang dilakukan oleh timnas Indonesia sebanyak 2 kali bersama timnas Libya. Dan kita tahu sendiri timnas Indonesia kalah di 2 laga pertandingan uji cobanya melawan timnas Libya. Tapi yang menarik di laga uji coba kemarin, teman-teman, yang kita saksikan bersama, timnas Indonesia menurunkan banyak pemain-pemain muda, dan tentunya ini akan menjadi kekuatan timnas Indonesia nanti di Piala Asia Qatar nanti, teman-teman. Jadi ya bisa dibilang timnas Indonesia di Piala Asia ini merupakan tim termuda yang akan berlaga di turnamen Piala Asia ini. Jadi gimana menurut kalian tentang peluang lolos timnas Indonesia dengan pemain mudanya setelah melihat kemarin juga 2 laga uji coba timnas Indonesia yang masih banyak kebobolan, yaitu 6 gol, teman-teman. Kebobolannya artinya pekerjaan rumah dari pelatih timnas Indonesia itu Sintayong tentunya masih banyak yang harus dikerjakan di sektor pertahanan dan sektor penyerangan. Meskipun Sintayong mengatakan bahwa fokus dari timnas Indonesia di Turki emang untuk memperbaiki fisik para pemain timnas Indonesia, dan tentunya banyak juga yang beranggapan bahwa masa sih cuman latihan fisik di Turki tanpa membicarakan hal-hal taktik yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia di atas lapangan atau yang akan diperagakan timnas Indonesia ketika berada di turnamen resmi, yaitu Piala Asia. Tentunya ada, tapi belum maksimal karena Sintayong juga mengatakan bahwa hanya melakukan latihan taktik sehari sebelum pertandingan ketika melawan Libya kemarin. Jadi memang belum banyak, dan kita akan menunggu seperti apa karena timnas Indonesia saat ini udah berada di Qatar melakoni persiapan yang semakin intens tentunya karena Piala Asia semakin dekat. Timnas Indonesia masih akan melakoni laga uji coba yang sangat penting tentunya karena akan melawan timnas Iran yang notabene salah satu kekuatan terbaik di Asia saat ini dengan menempati peringkat ke-21 ranking FIFA, teman-teman. Itu artinya Iran hanya kalah atas Jepang secara ranking di Asia. Jadi ini akan membuat pemain-pemain muda timnas Indonesia ini yang dibawa Sintayong untuk berlaga di turnamen Piala Asia ini akan banyak belajar bagaimana menghadapi tim sekelas Iran yang secara peringkat yaitu peringkat ke-21 ranking FIFA, teman-teman. Bicara tentang pemain-pemain muda yang dibawa Sintayong ke Piala Asia ini, tentunya ini akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di beberapa tahun berikutnya, teman-teman. Karena kita tahu sendiri timnas Indonesia juga akan berlaga di turnamen Piala Asia U23, dan kita udah melihat kemarin di pertandingan kedua melawan timnas Libya, Sintayong menurunkan banyak pemain muda, diantaranya ada Marcelino Ferdinand, ada Hoki Caraka, ada Ipar Jenner. Ini masih di bawah usia 20 tahun, dan kita tahu target timnas Indonesia adalah lolos ke babak 16 besar dengan pemain-pemain muda ini. Banyak juga yang mengatakan, yang mencibir bahwa ya mungkin kalau timnas Indonesia gagal lolos ke babak 16 besar, ya paling alasannya ya karena timnas Indonesia memang memainkan pemain-pemain muda. Bukan begitu, teman-teman. Ini adalah kekuatan terbaik timnas Indonesia kalau menurut saya. Karena kita tahu sendiri, Sintayong semenjak melatih timnas Indonesia memang memotong satu generasi timnas Indonesia. Jadi meskipun pemain-pemain ini tergolong muda, tapi inilah kekuatan terbaik timnas Indonesia untuk saat ini menurut saya. Jadi tidak ada alasan bahwa timnas Indonesia gagal lolos ke babak 16 besar karena membawa pemain-pemain muda. Itu bukan alasan, teman-teman. Tapi kita juga bisa melihat bahwa meskipun gagal lolos ke babak 16 besar, tapi timnas Indonesia punya prospek jangka panjang yang cerah kalau pemain ini benar-benar bisa berkembang dengan baik di usia terbaiknya nanti, teman-teman. Jadi
jangan berhitung dulu lolos atau nggak lolosnya bahwa tim ini gagal, karena kalau target kita hanya lolos ke babak 16 besar, jadi besar juga kemungkinannya bahwa timnas Indonesia tidak akan lolos. Karena di fase grup ini ya tentunya emang bukan hal mudah untuk lolos ke babak 16 besar. Kalau kita melihat calon lawan-lawan timnas Indonesia di sini, di mana ada Vietnam, ada Irak, ada Jepang, teman-teman. Secara peringkat kita tahu sendiri Indonesia yang paling terbawa secara peringkat di grup ini, dan kita udah melihat juga pertandingan sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia juga dikalahkan oleh timnas Irak dengan skor yang cukup mencolok, dan di pertandingan lainnya timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang melawan timnas Filipina. Begitupun dengan nanti melawan Vietnam, yaitu tetangga kita, musuh bebuyutan kita di Asia Tenggara. Apakah kita udah mampu mengalahkan timnas Vietnam ini? Karena hitung-hitungannya seperti itu, teman-teman. Bukan karena kita membawa tim muda, terus kalau kita tidak lolos beralasan bahwa tim kita karena emang anak-anak muda atau usia-usia 23 ke atas. Bukan alasan seperti itu yang akan kita bikin di sini. Meskipun timnas Indonesia nanti ya amit-amit ya kalau tidak lolos ke babak 16 besar, tapi kita akan melihat prospek jangka panjang timnas Indonesia dan berharap pemain-pemain muda ini berkembang dengan pesat di sepanjang usia prime-nya nanti menjadi pesepak bola, sehingga membuat timnas Indonesia bisa lebih berkembang lagi dalam turnamen-turnamen atau event-event yang diikuti oleh timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan kedepannya. Contohnya, kalau timnas Indonesia gagal di Piala Asia ini misalnya ke babak 16 besar, ya kita bisa berharap lebih lagi di beberapa pertandingan lainnya nanti di kualifikasi Piala Dunia. Meskipun itu juga terbilang sulit karena masih akan melawan Irak kembali, Vietnam, Filipina, dan ya kita akan melihat nanti ini. Dan kalaupun memang pahit-pahitnya nanti timnas kita tidak bisa lolos ke babak 16 besar, ya tentunya kita tidak boleh menghujat para pemain-pemain yang berlaga di turnamen Piala Asia ini, teman-teman. Justru kita akan memberikan motivasi supaya pemain-pemain timnas Indonesia ini bisa bangkit kembali, apalagi di turnamen atau di kualifikasi Piala Dunia, teman-teman, yang kita tahu sendiri di dua pertandingannya tidak mendapatkan hasil baik. Mudah-mudahan di pertandingan-pertandingan berikutnya timnas Indonesia mampu mendapatkan hasil yang baik. Ya, yang terdekat Piala Asia tentunya. Dan saya berharap timnas Indonesia benar-benar bisa memperagakan permainan terbaiknya nanti di Piala Asia, apalagi setelah laga uji coba yang dilakoni timnas Indonesia melawan Iran yang mungkin tertutup ini, karena kita tahu sendiri di sinilah, di Qatar inilah Sintayong akan intens melakukan latihan taktik untuk persiapan di turnamen resmi Piala Asia, dan saya berharap semuanya berjalan lancar untuk Sintayong. Begitupun dengan pemain, tidak ada yang cedera di laga uji cobanya, dan semua pemain tersedia untuk turnamen Piala Asia. Tidak ada yang cedera, tidak ada yang cedera ringan, semuanya bisa dipakai. Jadi taktik yang akan digunakan oleh Sintayong benar-benar bisa berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh pelatih dari timnas Indonesia, yaitu Sintayong. Itu harapan saya. Dan sekali lagi tentunya saya sangat berharap timnas Indonesia mampu lolos. Tapi kalaupun tidak lolos, justru kita juga harus memberikan support. Dan kita berharap mulai Piala Asia tahun ini untuk timnas Indonesia bisa konsisten masuk ke Piala Asia berikutnya, teman-teman. Itu adalah langkah yang besar. Timnas Indonesia udah mampu kembali berlaga di turnamen Piala Asia, dan kita harus bisa konsisten masuk terus di kompetisi atau turnamen Piala Asia ini. Itu harapan saya. Lolos dan gak lolosnya ya kita lihat nanti. Oke? Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.